Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili. Kali ini kita akan belajar tentang debit. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik, artinya dalam 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Mari kita lanjutkan. Di sini tertulis debit 2 liter per detik. Oleh karena itu, debit bisa diperoleh dari ukuran liter per ukuran detik, di mana liter merupakan satuan volume dan detik merupakan satuan waktu. Jika kita pindahkan ke dalam rumus, berarti debit sama dengan volume per waktu. Atau karena per itu sama saja dengan bagi, maka bisa juga kita tulis debit sama dengan volume dibagi waktu. Sekarang kita ringkas debit, volume, dan waktu menggunakan simbol huruf aja ya. D sama dengan V dibagi W, di mana D sama dengan debit, V sama dengan volume, dan W sama dengan waktu. Mari kita coba bentuk rumus ini menjadi bentuk yang lain. D, V dibagi W. Sekarang kita buat segitiganya. Nah, dengan segitiga ini kita bisa lebih mudah menghafalnya. Jika posisinya atas dan bawah, maka kita menghitungnya dengan cara membagi, seperti V dibagi W dan V dibagi D. Sedangkan jika posisinya saling menyamping, kita gunakan cara mengalikannya, yaitu D dikali W. Nah, kemudian untuk mengetahui rumus volume, mari kita tutup simbol V. Maka volume sama dengan debit dikali waktu. Jika ingin tahu rumus debit, maka kita tutup simbol D-nya, berarti debit sama dengan volume dibagi waktu. Kemudian, jika ingin mencari rumus waktu, kita tutup simbol W, berarti waktu sama dengan volume dibagi debit. Mari kita gunakan rumus-rumus ini untuk mengerjakan soal-soal berikut. Contoh yang pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.200 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Soal ini menanyakan debit air pada pintu bendungan tersebut. Kemudian, yang diketahui yang pertama yaitu volumenya sebanyak 1.200 desimeter kubik dan waktunya sama dengan 4 detik. Untuk menyelesaikannya, yang ditanya adalah debit, maka kita gunakan rumus debit, yaitu sama dengan volume dibagi waktu. 1.200 desimeter kubik dengan 4 detik kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, lalu tinggal kita hitung 1.200 dibagi 4 sama dengan 300.
Jadi, debit air pintu bendungan adalah 300 desimeter kubik per detik. Contoh yang kedua, Pak Gibran mengisi tangki-tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 5 liter per detik, maka berapakah volume seluruh minyak dalam tangki-tangki tersebut? Yang ditanyakan pada soal ini yaitu volumenya. Yang diketahui, yang pertama, debit yaitu 5 liter per detik dan waktunya sama dengan 5 menit. Jika kalian perhatikan, ada yang berbeda dari satuan debit dan satuan waktunya, di mana satuan waktu yang digunakan pada debit yaitu detik dan satuan waktu yang lain yaitu menit. Maka harus kita samakan. Yaitu yang menit kita ubah menjadi ke detik. Jika 1 menit sama dengan 60 detik, maka 5 menit artinya 5 dikali 60 detik, sama dengan 300 detik. Kemudian, untuk menyelesaikannya, karena yang ditanya yaitu volume, maka rumus volume sama dengan debit dikali waktu, di mana 5 liter per detik dan 300 detik kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 5 liter per detik dikali 300 detik, hasilnya sama dengan 1.500 liter. Jadi, volume seluruh minyak adalah 1.500 liter. Kita ke contoh yang berikutnya. Volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Jika kolam diisi air dari keran dengan debit 12 liter per detik, berapa menit waktu yang diperlukan agar kolam terisi penuh? Yang ditanyakan yaitu waktu. Yang diketahui, yang pertama ada debit sama dengan 12 liter per detik, kemudian volumenya sama dengan 3,6 meter kubik. Di sini satuan volumenya berbeda. Di sini satuan volumenya liter, kemudian satuan volume yang lain yaitu meter kubik. Maka karena berbeda, harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi, yang meter kubik kita ubah ke liter. 3,6 meter kubik menjadi liter sama dengan 3.600 liter. Tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya, karena kita sudah membahas tentang mengubah satuan volume. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya, karena yang ditanyakan adalah waktu, maka kita gunakan rumusnya, yaitu volume dibagi debit. Kita masukkan angka-angkanya, 3.600 liter dibagi 12 liter per detik, sama dengan 300 detik. Nah, di sini kalian perhatikan satuan waktu di hasilnya yaitu detik. Tetapi di soalnya yang ditanyakan berapa menit waktu yang diperlukan. Maka satuan waktunya kita ubah dari detik menjadi menit. 1 detik sama dengan 1 per 60 menit atau 1 dibagi 60 menit. Maka 300 detik sama dengan 300 dibagi 60 menit. Hasilnya yaitu 5 menit. Jadi, waktu yang diperlukan agar kolam terisi penuh adalah 5 menit. Oke anak-anak, sekian materi kita hari ini. Silahkan dicatat di buku masing-masing rumus-rumusnya tadi.
Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi ya dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.